Pernahkah kamu merasa paling pintar di ruangan tapi paling bodoh dalam argumen dengan satu orang tertentu? Kamu membawa fakta, kamu membawa bukti, kamu menyusun argumenmu seperti seorang pengacara yang akan memenangkan kasus seumur hidup. Tapi entah bagaimana, di akhir percakapan, kamulah yang meminta maaf, kamulah yang merasa gila, dan masalah aslinya terkubur di bawah tumpukan omong kosong. Jika ini terdengar familiar, selamat, kamu tidak gila, kamu hanya mencoba menggunakan logika dalam permainan yang tidak memiliki aturan. Ini adalah cara narsisis menggunakan kebutuhanmu akan logika dan keteraturan untuk melawanmu. Otakmu, terutama jika kamu adalah orang yang analitis, terprogram untuk mencari pola, mencari sebab dan akibat, mencari masuk akal. Kamu percaya bahwa jika kamu bisa menyajikan informasi yang benar dengan cara yang benar, orang lain akan mengerti. A plus B pasti sama dengan C. Narsisis di sisi lain tidak beroperasi dengan logika. Mereka beroperasi dengan satu tujuan, kontrol dan validasi atau yang sering disebut narcissistic supply. Logikamu bukanlah alat komunikasi bagi mereka. Itu adalah kelemahan yang bisa dieksploitasi. Setiap kali kamu mencoba menerapkan logika, kamu memberi mereka panggung untuk menampilkan drama mereka. Kamu memberi mereka perhatian. Kamu memberi mereka supply. Mari kita bedah taktik spesifik yang mereka gunakan, semacam judo psikologis untuk membalikkan kekuatanmu. Taktik pertama, salad kata, word salad. Ini adalah campuran gila dari kata-kata kunci, tuduhan, dan topik yang tidak berhubungan yang dilemparkan padamu begitu cepat sehingga otak logismu tidak bisa memprosesnya. Contoh kamu, aku merasa sakit hati karena kamu melupakan hari ulang tahunku. Narsisis, ulang tahun? Kamu pikir ini tentang ulang tahun? Ini tentang caramu yang selalu egois, tidak pernah menghargai pengorbananku. Ingat waktu itu aku membantumu 3 tahun lalu, inilah masalahnya dengan generasi kalian, selalu menuntut. Kamu tidak mengerti tekanan yang aku hadapi. Lihat, dari satu poin logis, kamu melupakan ulang tahunku, menjadi serangan multi-cabang terhadap karaktermu, masa lalu, dan bahkan generasimu. Otakmu mencoba menemukan benang merah, mencoba membahas setiap poin, tapi kamu tidak bisa. Itu tujuannya, untuk membuatmu lelah dan menyerah. Taktik kedua, menggeser tiang gawang, moving the goalpost. Kamu pikir kamu hampir mencapai kesepakatan atau pemahaman. Kamu memenuhi permintaan mereka, tapi begitu kamu sampai di sana, permintaan itu berubah. Oke, aku akan mencoba untuk tidak terlalu sensitif. Aku akan memberimu ruang saat kamu pulang kerja. Narsisis, seminggu kemudian. Kamu begitu jauh dan dingin, kamu sama sekali tidak peduli padaku. Aku pulang dan rasanya seperti tinggal dengan orang asing. Apapun yang kamu lakukan, tidak akan pernah benar. Karena tujuannya bukan untuk menyelesaikan masalah, tujuannya adalah untuk membuatmu terus berusaha, terus mencari persetujuan mereka. Ini membuat otak logismu korslet. Kamu mengikuti aturan, kamu melakukan apa yang diminta. Mengapa hasilnya negatif? Ini menanam benih keraguan diri yang dalam. Taktik ketiga, gaslighting. Yang klasik. Ini bukan sekadar kebohongan. Ini adalah manipulasi yang dirancang untuk membuatmu meragukan kewarasan dan persepsimu sendiri. Narsisis akan dengan tegas menyangkal, mengatakan, atau melakukan sesuatu yang kamu tahu pasti mereka lakukan. Aku tidak pernah bilang begitu. Kamu terlalu sensitif. Kamu salah ingat. Itu hanya lelucon. Kenapa kamu serius sekali? Otak logismu berpegang pada ingatanmu sebagai fakta. Ketika seseorang yang kamu percayai terus-menerus menantang fakta-fakta dasar itu, otakmu memasuki kondisi yang disebut disonansi kognitif. Lebih mudah untuk mulai meragukan dirimu sendiri daripada menerima bahwa orang ini dengan sengaja memutarbalikkan realitas, dan disitulah mereka menang. Begitu kamu mulai meragukan persepsimu, mereka bisa mendefinisikan realitas untukmu. Taktik keempat, proyeksi. Narsisis adalah master dalam mengambil sifat, perilaku, atau niat negatif mereka sendiri dan menuduhkannya padamu. Jika mereka berbohong, mereka akan menyebutmu pembohong. Jika mereka selingkuh, mereka akan menuduhmu tidak setia. Jika mereka egois, mereka akan mengeluh bahwa kamulah yang egois. Ini sangat efektif melawan orang yang logis dan berhati-hati. Mengapa? Karena kamu akan introspeksi. Kamu akan berpikir, tunggu, apakah aku egois? Mungkin aku memang pembohong. Kamu mulai memindai perilakumu untuk mencari bukti yang mendukung tuduhan mereka. Sementara kamu sibuk dengan audit diri, mereka lolos dari tanggung jawab. Mereka telah berhasil memindahkan fokus dari perilaku buruk mereka ke perilaku buruk imajinermu. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa melawan seseorang yang senjatanya adalah kekacauan? Jawabannya radikal dan berlawanan dengan intuisi bagi otak logismu. Kamu harus berhenti bermain.
Langkah pertama, kenali permainannya. Sadari bahwa kamu tidak sedang dalam debat logis, kamu berada dalam perebutan kekuasaan. Tujuannya bukan resolusi, tapi dominasi. Pengakuan ini sendiri adalah 90% dari pertempuran. Ini memindahkanmu dari peserta yang bingung menjadi pengamat yang sadar. Langkah kedua, lepaskan diri, disengage. Berhentilah JADE, justify, argue, defend, explain, membenarkan, berdebat, membela, menjelaskan. Otak, logismu ingin menjelaskan posisimu, ingin membela niat baikmu. Ini adalah bahan bakar bagi narsisis. Setiap kata yang kamu ucapkan adalah supply. Gantilah penjelasan panjang dengan kalimat pendek, membosankan, dan tidak bisa diperdebatkan. Ini disebut metode gray rock, batu abu-abu. Contoh, narsisis, kamu tidak pernah mendengarkanku, kamu selalu di duniamu sendiri. Respons JADE, bukan begitu, aku mendengarkan, kemarin aku ingat kamu bilang. Respons, gray rock. Maaf kamu merasa seperti itu, atau aku akan memikirkannya, atau cukup, oke, kalimat-kalimat ini tidak memberikan apa-apa untuk diserang. Mereka adalah jalan buntu verbal. Ini akan membuat narsisis frustrasi, tetapi pada akhirnya mereka akan mencari supply di tempat lain. Langkah ketiga, fokus pada fakta yang tidak dapat disangkal dan tindakan. Berhentilah berdebat tentang perasaan atau niat, itu wilayah mereka. Tetaplah pada tindakan yang dapat diamati. Bukan, kamu tidak peduli padaku, tapi kamu bilang akan menelepon jam 7 dan kamu tidak menelepon. Bukan, kamu selalu meremehkanku. Tapi saat kamu menyebutku terlalu dramatis di depan teman-temanmu, aku merasa tidak dihargai. Ini menetapkan batasan yang jelas berdasarkan perilaku, bukan pada interpretasi emosional yang bisa mereka putarbalikkan. Langkah keempat, percayai instingmu. Setelah berinteraksi dengan narsisis, bagaimana perasaanmu? Bukan apa yang kamu pikirkan, tapi apa yang kamu rasakan secara fisik. Apakah kamu merasa lelah, bingung, cemas, merasa seperti berjalan di atas kulit telur? Tubuhmu dan intuisimu adalah detektor kebohongan yang jauh lebih baik daripada pikiran logismu saat menghadapi manipulasi emosional. Dengarkan mereka. Pada akhirnya, logikamu bukanlah kelemahan, itu adalah superpower. Kamu hanya menggunakannya di medan perang yang salah. Berhenti mencoba memenangkan argumen dengan narsisis. Itu seperti mencoba mengajari ikan cara memanjat pohon. Tidak akan berhasil, dan kamu hanya akan membuat dirimu basah. Alihkan energi logis itu ke dalam. Gunakan untuk menganalisis pola, bukan kata-kata mereka. Gunakan untuk membangun batasan, bukan argumen. Kekuatan terbesarmu bukanlah kemampuan untuk membuktikan bahwa kamu benar, tetapi kebijaksanaan untuk mengetahui kapan sebuah perdebatan tidak layak untuk diperjuangkan.